Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat sahabat-sahabat Darja. Kembali lagi bersama saya Ajis di channelnya Darja tentunya. Kali ini saya kedatangan tamu. Ya, bukan spesial sih, karena di video-video sebelumnya pernah kedatangan juga, karena yang spesial itu cuma martabak. Kalau enggak, aku di hati kamu. Nah, gini nih, kita akan membahas apa saja yang nggak perlu dibahas, tapi perlu untuk dipertanyakan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu nih, yang tadi saya bilang, karena di video-video sebelumnya sudah kedatangan tamu ini. Kenalin dulu, Bapak Ustadz Unan. Nah, mungkin kalian pada tahu dan sudah pernah melihat di video-video saya sebelumnya. Nah, saya ini mau bertanya nih tentang judi ya, Ustadz ya. Saya tuh bukan sering sih, main game online. Nah, karena teman saya itu suka memperjualbelikan akun atau chip lah, apakah itu termasuk judi atau tidak itu. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Pak Ustadz nih, apakah itu haram apa tidak? Ya, saya kalau nggak tahu. Kalau menurut saya judi itu emang haram. Judi itu emang haram. Ada lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Judi, berjudi itu haram. Nah, kalau saya benerin lah. Biasanya sih judi itu haram. Berjudi itu meracuni keimanan. Udahlah, jangan kebanyakan basa-basi lah saya lah. Takut pemirsa bosan aja. Nah, langsung saja Pak Ustadz, apakah tadi yang saya katakan benar atau tidak Pak Ustadz? Karena kan saya sering bermain game online ya Pak Ustadz ya. Nggak sering juga sih. Nah, teman saya itu sering memperjualbelikan akun itu. Apakah itu termasuk judi atau tidak Pak Ustadz? Silahkan dijawab, monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa atba'i ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sahabat Darjalog yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini saya ketemu dengan Kang Ajis, pemilik akun Darjalog, diajak untuk silaturahim, diajak untuk berbincang-bincang. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, ini rumah siapa ya? Wah, saya juga kurang tahu Pak Ustadz, cuman saya disuruh bertamu aja di rumah ini Pak Ustadz. Ini saya juga heran Pak Ustadz, kenapa disediain jam? Kenapa banyak ikan-ikannya? Mungkin dia respect sama Darja Alok mungkin. Ya, terima kasih buat nyediain tempat dan rumahnya. Bisa hubungi saja Bapak Ewo Bone. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin endorse ya dari ke kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah persiapan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini bisa kita lihat teman-teman Kang Ajis pakai sarung, tapi kita tanyakan dulu pakai celana tidak itu? Insya Allah Pak Ustadz. Mana coba? Pakai Pak Ustadz. Pakai demi masa kalau sama saya yakin, aduh banyak anak kecil Ustadz yang nonton. Coba dong. Baik, pertanyaan tadi terkait atau berhubungan dengan yang namanya judi, tentang chip jual beli akun. Jual beli akun, jika akun tersebut akunnya akun bermanfaat itu boleh saja. Tapi ini yang ditanyakan akunnya akun game online yang berkaitan dengan chip. Nah, untuk permainan, apapun jenis permainannya, Kang Ajis, apapun jenis permainannya yang seandainya itu melupakan kepada Allah, itu menjadi haram. Haram berarti? Ya, permainan yang melupakan kepada Allah. Bukan hanya judi, permainan game. Lupa nih waktu sholat, anak-anak lupa untuk mengaji, anak-anak lupa untuk belajar. Belajar mengingat kepada Allah, ya belajar makin tinggi ilmu tentu makin ingat kepada Allah, karena Allah maha berilmu. Jadi segala sesuatu yang melupakan kepada Allah itu hukumnya haram. Apalagi menjual belikan chip
untuk permainan game. Jelas haram. Ya. Bagaimana kalau misalkan main gamenya hanya iseng-iseng saja? Saya tidak peduli itu mau pakai chip atau online dan lain sebagainya, tapi permainan yang melupakan kepada Allah itu hukumnya haram. Ya, jadi jelas jual beli chip, apalagi itu permainan yang ada taruhan, ada chipnya, karena judi itu bukan hanya dengan uang, taruhan pun jadi itu namanya judi. Contoh yang sederhana, misalkan kita bermain main bola lah misalkan, yang kalah sok nu eleh ngagandong, itu juga ada taruhannya. Dari segi itu tidak boleh, meskipun hanya hal seperti itu. Jadi taruhan termasuk kategori kepada judi. Jadi apalagi jual beli chip untuk game online, itu kan menghasilkan uang, dan itu haram. Berarti gini ya Pak Ustadz ya, kalau semua permainan misalnya tidak mengandung taruhan, kalau mengandung hamil ya, yang tidak ada unsur taruhan lah, misalnya tidak menggunakan uang. Contohnya gini nih Pak Ustadz, saya ngajak panco nih sama Pak Ustadz ya, panco sama Pak Ustadz, saya menang misalnya, nggak ada taruhan, itu dikategorikan bukan judi kan Pak Ustadz kalau gitu? Bukan. Nah, masa panco sehari semalam kan tidak mungkin juga. Iya juga Pak Ustadz, benar, pagal juga ya. Nah, yang saya tanyakan itu berarti kalau misalnya kita taruhan misalnya panco menggunakan uang, itu jelas haram dong kalau yang menggunakan uang. Ini yang tidak menggunakan uang, nah contohnya misalnya kalau kalah misalnya sok ya poin di sindrek cerina itu taruhan. Itu taruhan. Berarti itu judi Ustaz. Taruhan tidak harus dengan materi yang real, misalkan tadi ngegandong, menggendong seseorang ketika kalah, atau misalkan tadi seperti tadi disentil atau disintrek, itu juga tidak boleh. Apalagi kayak sentil, apalagi dicubit, itu kan menyakiti. Ya, menyakiti. Tentu itu akan lebih jauh daripada taruhan tadi, menyakiti. Nah, saya Pak Ustadz ingin bertanya lagi nih Pak Ustadz. Ya. Mungkin apakah kalau kita memainkan kartu apa aja lah Pak Ustadz, mau kartu gaple, remi, domino, tapi tidak memakai taruhan Pak Ustadz, apakah itu judi atau tidak? Teman-teman dan sahabat Darjalo, biasanya kalau misalkan judi, kita berbicara judi itu pasti identik dengan kartu, dengan dadu, ya. Kartu, dadu, ada kartu domino, ada kartu bridge atau kartu remi dan lain sebagainya, identik dengan itu. Padahal itu hanyalah media. Kalau misalkan kita bermain kartu, tergantung permainannya juga. Kalau misalkan kita bermain kartu bridge nih, misalkan ada seorang siswa yang belajar matematika, ada peluang tuh diambil salah satu kartu diamond misalkan, dari kartu yang utuh, joker tidak dibawa, diambil satu, kira-kira peluang terambilnya kartu diamond warna merah itu berapa? Itu kan boleh, karena itu belajar untuk peluang. Ya. Tapi ini bagaimana kalau kita mainnya biasanya QQ, terus QQ, gaple, terus samgong dan lain sebagainya. Nah, hal itu tidak pakai taruhan. Ngima pun nginum bae, lalu nginum, sama itu taruhan. Tapi ini tidak ada sama sekali, kita hanya bermain saja. Tapi minumnya minum kopi atau air putih Pak Ustadz? Biasanya air yang bening, air mineral. Ya. Jadi saking banyak minumnya sampai sering kebelet gitu kan. Belut tipis ya. Tapi kalau misalkan hanya bermain saja, bagaimana hukumnya? Kalau permainan itu bisa mendatangkan mudarat ke depannya, kita kan belajar nih, kita main QQ misalkan, belajar. Nanti kalau sudah belajar bisa, mulai tergoda, itu hukumnya juga tidak boleh. Hukumnya tidak boleh, apalagi kalau misalkan main kartu melupakan kepada Allah, melupakan kepada kewajiban kita sebagai makhluk untuk beribadah, maka itu haram hukumnya. Kalau belajar boleh, silahkan. Kalau belajar main judi boleh, tapi harus dengan niat mengantisipasi orang yang bermain judi. Saya mau belajar pemain judi, saya ajak taruhan, sok lamun eleh, mana tobat tidak judina, itu juga cara yang salah.
Karena melakukan kebaikan tidak harus dengan menghalalkan segala macam cara. Kan ada yang misalkan Kang Haji, misalkan contoh Kang Haji senang dengan judi, saya tantang, saya bisa misalkan Kang Haji kalau Kang Haji kalah, Ya. Kang Haji berhenti untuk bermain judi, kata Kang Haji oke, itu juga tidak boleh. Oh, berarti juga sama aja Ustaz ya. Menginsafkan seseorang dengan permainan itu juga tidak boleh. Mungkin ada cara lain lah, dengan cara apa? Tapi kan dia insaf Pak Ustaz tadi. Ya, tapi itu juga termasuk taruhan. Tidak boleh juga dengan cara seperti itu. Jadi bermain kartu, bermain dadu dan lain sebagainya yang melupakan kepada Allah itu hukumnya juga haram. Mungkin teman-teman sahabat dan penggemar atau followers dari Allah pernah mendengar hukumnya bermain catur itu haram. Itu kan ada beberapa mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu mengatakan yang melalaikan kepada Allah itu haram. Jadi catur juga melalaikan kepada Allah. Olahraga pikiran kan catur ya. Tapi ada cara lain tidak untuk mengolah pikiran kita supaya jadi sehat. Banyak berpikir untuk hari esok, ulah sampai koreh-koreh cok, lamun tengoreh mual macok, itu kan berpikir untuk hari esok, bagaimana untuk keluarga kita, bagaimana untuk anak dan lain sebagainya, maka itu juga berpikir yang baik. Bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain itu berpikir yang baik. Tapi kalau misalkan catur itu melalaikan kepada Allah, hukumnya haram. Tapi kan itu kalau melalaikan kan, kalau kita sekedar main catur, nah pas azan itu kita sholat, itu tidak haram kan Ustaz? Ya. Jadi kalau misalkan kita bermain catur, Ya, kira-kira berapa jam tuh? ya kan main catur sekalahnya aja, misalnya kalah 1 kali atau 2 kali, tapi kan kita tidak Bisa berapa melalaikan. menit? Biasanya kira-kira ya 2 jam. Itu kan kalau kebanyakan orang yang melupakan. Ya. Cuman ini mah kalau misalnya main catur cuma sejam 2 jam, tidak haram kan kalau kayak gitu, tidak dosa. Kalau misalkan 1 jam, 2 jam, bagaimana kalau 1 jam, 2 jam itu kan kita tidak membuang waktu tuh. Ya. Bagaimana kalau kita ambil batu-batunya agak besar, kurang dipek-pekan jadi split, batu split untuk bangunan, bukankah itu 2 jam kita mendapat berapa banyak? Kan lebih manfaat. Atau kita misalkan lihat orang lain belum punya kandang ayam, kita buatin kandang ayam 1 jam 2 jam, itu kan lumayan juga kan? Iya, benar. Waktu itu kita tidak sia-siakan. Jadi menyia-nyiakan waktu itu hukumnya haram. Karena waktu tidak bisa diulang. Hari kemarin tidak bisa diulang hari sekarang. Apakah dulu ketika kita masih kecil bisa diulang jadi kecil? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Waktu itu Iya. sangat berharga. Makanya haramnya itu dari melalaikan kepada Allah, yaitu waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Umur kita sekarang tambah 1 jam itu berarti umur kita bertambah kan? Bertambah. Makanya hakikatnya berkurang, syariatnya bertambah umur itu. Maka melalaikan itu yang diharamkannya. Boleh dilihat di fatwa salah satu imam madhab itu dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu yang ada yang mengatakan haram Main catur itu Pak Ustaz. Kalau ingin lebih jelasnya tonton di channelnya Ustadz Minon Official, insya Allah dibahas di bab untuk judi catur ya, di Ustadz Minon Official ini yang ini di bawah ya, insya Allah, karena di sini ngobrolnya agak santai, jadi santai. kalau kita kan biasa saja ya, kita tidak berilmu, juga tidak banyak pengalaman, kita juga belum ma'rifatullah, kita tidak bisa memberikan informasi tanpa sumber yang jelas. Makanya nanti sumber yang jelas, insya Allah Al-Fakir atau saya sendiri akan bahas di Ustadz Minon tentang catur Pak Ustaz. tentang catur dan judi, insya Allah. Nah, kan kata Pak Ustaz itu main catur itu melalaikan waktu ya, melalaikan waktu, melalaikan sholat juga ya. Kalau orang sering mancing itu ibaratnya melalaikan juga Pak Ustaz, kan itu kalau mancing berlama-lama. Jadi mancing itu bukan sesuatu yang haram, tapi melalaikannya itu yang haram. Main catur juga melalaikannya yang haram. Kalau sekedar main catur mah nggak dosa kan? Iya, tapi kan waktu terbuang. Nah, kalau mancing juga kan sama aja berarti ya. Kalau mancing kan berlama-lama kadang nggak dapet ya itu ya. Yang kasihan itu udah waktu terbuang, ikan nggak dapet. Pan ngeluh, betungkul pulang itu tungkul, besi nggak bawa menang bukan sedih. Ya. Waktu terbuang, uang terbuang,
Uang terbuang maksudnya gini, uang terbuang itu transportasi mungkin, bekal ya, bekal nasi dan lain sebagainya. Lauk temenang sedih diledek pisan ke babaturan. Ya, teu bisa nguseup hayang nguseup kan gitu. Leungeun ge kokot monongeun bisa nguseup kumaha kan gitu. Diledek beuki sedih. Tungtungna mah di juru bae nyumput. Rembai kan gitu nya. Jadi melalaikan waktu itu yang diharamkan. Berarti semua permainan itu kalau tidak ujung-ujungnya melalaikan kewajiban itu tidak haram Pak Ustadz ya. Yang haram itu yang melalaikan. Nah contohnya sekarang gini Pak Ustadz ya, kan ada orang tua yang misalnya gini nih menjanjikan sesuatu, misalnya Dek, kalau kamu ranking 1 atau kamu misalnya ranking 2 atau ranking 3, besok ayah atau mama beliin sepatu baru. Nah, itu gimana itu buat penyemangat supaya anak ranking 1, apakah itu juga termasuk apa itu? Ada taruhan tidak itu? Termasuk taruhan tidak? Coba kira-kira termasuk taruhan tidak itu? Kalau menurut saya itu buat penyemangat aja supaya boleh gitu kalau seperti itu. Berarti itu tidak taruhan Ustaz ya? Kalau mau disunat nanti dibeliin sepeda baru. Boleh kan sunat Rasulullah SAW yang pernah dilakukan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi penyemangat itu. Anak berarti. Ya, penyemangat. Itu berarti tidak dosa itu Mas. Dosa. Cuma kalau sering nanti anak nuntut. Gitu. Mau sekolah, lamun teu diberi jajan mah nanti gitu. Oh iya. Mau ngaji lamun teu dipangmeserkeun sapatu anyar mah. Jadi sering dijanjikan maka akan menuntut anak. Itu juga kurang baik. Oh, kurang baik itu juga. Ya. Kalau ekonominya sedang ada, kalau tidak ada benar Pak Ustaz, benar. Mending mun anu mereng nginjem. Da anu mereng nginjem bahaya kan? Bahaya. Ujung-ujungnya antaranya berpikirnya seorang itu jauh bisa kemana? Palestina? Bukan Palestina Pak Ustaz. Ya hal-hal yang tidak diinginkan lah Pak Ustaz. Seperti ya mungkin tahulah yang bersifat kriminal takutnya Pak Ustaz, ditakutkan begitu. Kalau misalnya tidak punya, kalau orang yang punya sih gampang. Tinggal mau apa? Tinggal nunjuk. Jadi tinggal nunjuk. Sultan bebas. Nah, bebas Sultan. Nah, Pak Ustaz, mungkin gini Pak Ustaz. Apa hukuman judi itu Pak Ustaz di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hukumannya apa itu Pak Ustaz? Di dunia maupun di akhirat. Untuk hukuman tentu ada dalil yang terus diperkuat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bermain judi itu pekerjaan setan. Rijsun. Di situ rijsun itu najis kan? Artinya najis. Dia itu najis. Tapi ada mufasir yang menafsirkan bahwa rijsun di situ adalah sama saja atau sinonimnya adalah dosa. Najis itu sesuatu yang ketika dibawa untuk beribadah itu ibadahnya akan terganggu. Kategori najis ada 3, tapi di sini tidak akan dibahas masalah kategori najis. Ya. Tapi rijsun min amali syaitan. Rijsun itu dikatakan dosa. Min amali syaitan itu pekerjaan setan. Kira-kira setan di mana tempat kembalinya? Di neraka. Neraka. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Orang yang melakukan kegiatan itu judi itu akan dibarengkan masuknya dengan setan. Di mana? Naru jahannam, di dalam neraka. Neraka jahannam. Kapan? Bisa saja khalidina fiha. Apa itu Ustaz? Kekal di dalamnya. Kekal. Atau khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu kalau hukuman di neraka Ustaz ya. Hukuman neraka. Tapi tenang, jangan khawatir itu. Wah, berarti kalau kita sudah bermain judi udah stakmat. Kalau kita sudah pernah bermain judi, tidak ada pintu untuk kembali. Tenang, Allah Maha Penyayang. Selagi masih ada iman dalam hati kita, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan diangkat meskipun dikucuk-kucuk dulu di dalam neraka. Artinya, berarti kalau gitu main judi saja dulu, nanti tobatnya gampang. Tidak, umur itu tidak ada yang tahu, hadirin. Tidak benar Ustaz. Sahabat dari dialog, tidak ada yang tahu kapan umur itu.
endingnya, kapan di-cut-nya oleh Allah, kapan berhentinya. Makanya harus Cabut berhati-hati. sikrina, Dicabut sikrina tuh, kata Kang Haji sebenarnya dicabut sikrina, siga listrik nyawa teh gitu. Dasar tukang sikring kan gitu. bisa Ya. aja. Jadi dosanya apa? Di dunia saja orang yang bermain judi tidak akan dipercaya oleh orang lain. Dari mana? Dari segi materi. Ketika kita butuh nih, betul Contohnya, kita butuh ya, kita contohnya. butuh uang. Kita pinjam kepada tetangga, kepada saudara. Kita betul butuh buat makan anak istri, tapi makan tidak akan dipercaya. Iya. Bawa yang main judi ya teh. Nah, betul Pak Ustaz. Jadi nama baik kita, kepercayaan orang kepada kita itu akan hilang. Apalagi di akhirat, jelas di akhirat itu akan digiring oleh Allah bersama setan, karena di akhirat itu dengan siapa kita dekat? Dengan setan dekatnya. Ya dengan setan kita digiring, dilentukkan tuh bekana neraka kan gitu. Iya, benar Pak Ustaz. Seenak-enaknya azab neraka, tidak ada yang enak. Enak Pak Ya, Ustaz. jadi jauhi judi, jauhi perbuatan yang akan menggiring kita kepada judi, dan jauhi perbuatan yang melalaikan kita kepada Allah Ta'ala. Benar Pak Ustaz. Mungkin ada lagi? Cukup? Cukup saya segitu Pak Ustaz. Jadi intinya ya Pak Ustaz, yang saya serap nih dari Pak Ustaz, intinya kita jangan melalaikan segala sesuatu. Jangan menghambur-hamburkan waktu untuk sesuatu yang tidak Nah, bermanfaat. mungkin itu Pak Ustaz ya, benar. Ya. Karena waktu itu tidak bisa diulang lah gitu. Waktu itu tidak bisa diulang. Contohnya kita tadi sudah kan, kalau kita kemarin kecil, sekarang sudah dewasa, tidak bisa kembali. Kemarin kita bahagia, sekarang kita sedih. Bahagia yang kemarin tidak bisa ditarik untuk ketika kita sedih sekarang. Jadi dari permain judi itu jangan menyia-nyiakan waktu, lalai, menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya, itu waktu yang terbuang. Ya. Jadi perbanyak waktu untuk beribadah. Wing mah loba waktu lagi yang dagang, untuk berjualan menghasilkan, itu bagus. Untuk keluarga, untuk manfaat kepada orang lain. Khairukum khairnas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik bermanfaat buat orang lain. Kita banyak perusahaan tuh, kita banyak usaha dari tetangga kita, dari keluarga kita untuk bekerja mensejahterakan orang lain, memberi. Jangan langsung memberi instan, tapi ajak dia untuk bekerja. Kita punya banyak proyek bangunan tuh, ajak teman kita yang bisa bangunan, gawe jeung urang. Lumayan. Benar. Daripada nganggur, daripada ngusep, daripada main kartu, daripada main dam-daman, catur, kan lumayan. Ya, benar, Pak. Berarti intinya ya, berarti kita itu harus bermanfaat bagi orang lain juga Pak Ustaz. Betul. Nah, jangan melalaikan segala sesuatu yang bisa bikin judi lah itu tadi Pak Ustaz ya. Mungkin segini aja Pak Ustaz ya, karena ini udah malam nih, udah disediain jam nih tuh sama Kang Ewat tuh ya Pak Ustaz. Sudah malam tuh, sudah jam 10:30 malam Pak Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Jam Soalnya itu ya, kurang. jam 10:30 kurang. Tadi 12. tim kreatif Kang Ewat yang udah dadah itu Pak Ustaz ya. Katanya kelamaan katanya. Ya udah, kita tutup aja ya. Terima kasih yang telah mendengarkan. Ya kalau nggak mendengarkan juga nggak apa-apa. Nah, kita akan tutup oleh Pak Ustaz aja, Pak Ustaz. Tutup dengan doa Pak Ustaz. Terima kasih telah menyimak obrolan kami. Ini hanya obrolan ringan saja. Kalem, obrolan ringan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan sahabat dari Dialog. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Komen dulu Pak Ustaz. Nah, komen Komen boleh di bawah. Kalau yang tadi kita nggak itu tuh omongan kita kurang ini Pak Ustaz ya. Yang pas dengan hati, dengan boleh komen. Ya. Jangan guluduk maju hati. Aing teresep yuk, aing teresep. Nah, mending komen aja nggak apa-apa. Kita terima kok. Dengan lapang dada dan lapang bola. Lapang bola. Terima kasih, mohon maaf kami berdua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.